Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Nawati, NIM 2032101141, kelas 5E, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sumber daya manusia. Mata kuliah Manajemen Perubahan, dosen pengampu Dr. Handers Syamsul Huda, MPD. Berikut adalah dua pengertian pengaruh perubahan sumber daya manusia menurut beserta rujukan. Yang pertama menurut Gary Dessler. Gary Dessler, seorang ahli manajemen sumber daya manusia yang terkenal, menggambarkan perubahan sumber daya manusia sebagai suatu serangkaian tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan anggota-anggota organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Menurut Dessler, tahun 2015. Yang kedua, menurut Michael Armstrong. Menurut Michael Armstrong, seorang penulis terkenal di bidang manajemen sumber daya manusia, perubahan sumber daya manusia adalah proses perencanaan dan implementasi pembaruan dan perubahan terencana dalam praktek-praktek sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kontribusi individu dan organisasi dalam pencapaian tujuan strategis. Menurut Armstrong pada tahun 2014. Selanjutnya ada cara sumber daya manusia siap berubah. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, pemahaman perubahan organisasi. Yang ketiga, kemampuan adaptasi komitmen terhadap perubahan. Yang kelima, kolaborasi dan tim kerja. Yang keenam, resiliensi emosional. Yang ketujuh, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bagaimana cara mencapai keunggulan. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi yang efektif. Melakukan proses rekrutmen dan seleksi yang baik akan membantu Anda mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Investasikan waktu dan sumber daya untuk melatih dan mengembangkan karyawan Anda. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Berikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berprestasi. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan merupakan kunci untuk mencapai keunggulan sumber daya manusia. Selanjutnya, pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja karyawan. Yang keempat, meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam organisasi. Yang kelima, meningkatkan daya saing organisasi di pasar. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan kemandirian dan kemampuan wirausaha masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Yang kesepuluh, meningkatkan keberlanjutan pembangunan. Selanjutnya ada strategis perubahan sumber daya manusia. Di sini yang pertama yaitu penilaian kebutuhan dan analisis GAP. Yang kedua, pembangunan keterampilan dan pelatihan. Yang ketiga, penyusunan ulang struktur organisasi. Yang keempat, manajemen kinerja yang efektif. Yang kelima, peningkatan kebijakan kesejahteraan karyawan. Yang keenam, evaluasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Iis Nawati, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.